Mungkin baik, kakak-kakak, kita mulai tatap maya siang ya kak ya, siang menjelang sore. Udah bisa kita mulai ya kak ya? Ya bisa kak ya. Baik kak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kak? Baik. Ya baik, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Baik kak, untuk mengawali pada siang hari ini tatap maya kita, aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, salam sejahtera buat kakak-kakak semua. Salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di dalam ruang virtual pada siang hari ini. Oke Kak, sebelum kita memulai tatap maya pada siang hari ini, silakan kakak-kakak untuk menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Silakan kakak-kakak untuk sejenak menghirupkan napas secara pelan-pelan. Silakan kak, hirup napas secara pelan-pelan. Hembuskan napas secara pelan-pelan. Hirup napas lagi kak secara pelan-pelan. Hembuskan napas lagi kak secara pelan-pelan. Ya, sekali lagi kak, hirupkan napas secara pelan-pelan. Silakan hembus secara pelan-pelan lagi kak. Oke, baik kak. Sebelum saya menyampaikan atau penguatan pemahaman pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama sebelum memulai pemahaman aksi nyata pada siang hari ini. Mohon kepada kakak-kakak yang berkenan untuk memimpin doa dalam hati. Silakan kak, open mic kak. Oke, terima kasih. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum kegiatan belajar pada hari ini, mari kita sejenak berdoa. Semoga dalam kegiatan hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Kembali ke fasilitator. Ada suara kak. Nggak ada suara Kak Wawan. Ada. Baik kak ya, terima kasih tadi kepada kakak Muhammad Hodirin yang telah memimpin doa dalam hati. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, siang hari ini bisa mendapatkan suatu kelancaran dan kemudahan dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi peserta didik kita semua. Oke kakak-kakak.
Saya lanjut ke slide selanjutnya ya Kak. Izin Kak ya. Ya, kita sebelum memulai tentunya kita dalam ruang virtual ini kita mempunyai kesepakatan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand, kemudian gangguan teknik adalah wajar. Jadi tujuan sesi pada hari ini kakak-kakak, yang pertama kita akan merefleksikan koneksi antar materi, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Nah, kemudian agenda kita siang hari ini kakak-kakak, yang pertama kita refleksi koneksi antar materi, kemudian yang kedua penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup kakak-kakak. Nah, kemudian selanjutnya kakak izin ke slide selanjutnya, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Nah, kira-kira sampai di mana Kak yang sudah kakak dapatkan pada modul 1.2, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira saya beri kesempatan kepada Kakak Sumardi. Silakan Kakak Sumardi open mic. Sejauh mana apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan Kak Sumardi, kira-kira sejauh mana Kak Sumardi pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, mencoba menjawab Kak. Jadi pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif, memang saya juga mulai mempraktekkan kepada peserta didik. Yang jelas antusias peserta didik sangat luar biasa dengan materi yang saya berikan dan juga metode-metode yang saya berikan. Ternyata anak didik mulai merespon dengan baik, ya. Merespon dengan baik, kemudian memperhatikan dengan baik, dan saya memang mencoba mulai mengelompokkan anak-anak dari tingkat kemampuan dan juga tingkat kemahiran anak ini saya coba, dan juga mulai saya kelompokkan berdasarkan minat anak. Ternyata anak lebih fokus dalam kelompoknya, kemudian memilih materi atau pelajaran yang diinginkan. Tentunya ini memudahkan saya, Kak, dalam memberikan materi dan juga pendampingan kepada anak. Ini yang jelas ya, saya harus tetap belajar terus, Kak. Belajar terus, mencari referensi untuk memberikan pengajaran kepada anak ini supaya lebih baik dan berkembang tentunya. Menurut saya itu, Kak. Harus tetap belajar dan belajar ternyata saya ini. Iya.
Oke Kak Sumardi, kemudian pemahaman Kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif kira-kira sudah mendukung bagaimana Kak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Iya, selama ini memang mengajar ke saya hanya ya mengajar saja, kemudian membaca buku, kemudian diberikan kepada anak, tetapi setelah mengikuti kegiatan ini atau PKG PJOK ini, saya lebih memahami bahwa memang saya dituntut harus punya pemahaman yang lebih tentang pengajaran kepada anak ini, terutama yang jelas berpusat kepada peserta didik. Kalau yang kemarin ya hanya berpusat pada guru, tapi sekarang sudah mencoba saya ke anak didik ini. Yang penting anak sekolah dasar ini atau anak SD ini, saya tidak mengajarkan teori, tetapi saya mengajarkan yang penting anak dapat bergerak, semua terlibat itu ya. Mungkin itu yang ya kan. Oke, terima kasih Kak Sumardi yang sudah mengingat, memahami dari pembelajaran modul 1.1 sampai titik 6, kemudian modul 2.1 sampai 2.6. Tentunya Kak Sumardi dalam pemahamannya untuk terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemungkinan kita harus menerapkan dari 9 aspek pembelajaran itu Kak Sumardi ya, supaya kita bisa mencapai cara mengajar PJOK kita yang efektif. Nah, kemudian kakak-kakak yang lain, kira silakan Kakak Muhammad Hodirin, sejauh mana Kak Muhammad Hodirin pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak? Ya, terima kasih izin menjawab dari pertanyaan Pak Fasilitator dari peserta didik dalam pembelajaran PJOK yang bersifat peserta didik itu mungkin sama Kak Sumardi, mulai berkembang, mungkin mulai menyesuaikan dari dulunya saya mengajar mulai dari komando, dari apa yang kita sebelum kita mempelajari dari materi PKG PJOK ini, mulai kita berangsur-angsur sendiri dengan kita mengelompokkan berbagai jenis, mulai dari fisik, keterlibatan siswa, mulai kesenangan dan sebagainya. Kita mulai memperhatikan bagaimana peserta didik berolahraga, PJOK yang berpusat pada didik, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Muhammad Hodirin yang sudah memaparkan sejauh apa pemahaman Kakak Muhammad Hodirin terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin kakak-kakak sudah menguatkan pemahaman dari LMS-nya dari modul 1.1 sampai modul 2 gitu Kak ya, sampai di kemarin itu asesmen otentiknya. Mudah-mudahan kita selalu mengingat apa yang kita dapatkan dalam tatap maya yang sudah hampir sekitar 2 bulan Kak ya, sekitar 2 bulan. Mudah-mudahan kita mengingat apa yang kita dapatkan dalam tatap maya, baik Kaluring. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya bisa memahami terkait keterampilan mengajar PJOK bagaimana untuk menerapkan mengajar secara yang efektif. Terima kasih Kak Muhammad Hodirin. Kemudian saya minta kepada Kak Iwan, kira-kira bagaimana Kak Iwan sejauh
apa Kak Iwan pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, Kak Iwan? Ya Kak, Ya, silakan Kak Iwan. sebenarnya tidak jauh beda dengan Kak Sumardi dan Mama Kodirin. Kita selalu menekankan pada peserta didik supaya bisa lebih efektif dalam melaksanakan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah kita, Kak. Jadi kita pilih-pilih antara yang mampu dan tidak mampu, yang pandai dan tidak pandai. Jadi itu aja Kak jawabannya Kak. Ya, kemudian Kak Iwan, pemahaman Kak Iwan terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif kira-kira sudah mendukung apa tidak Kak Iwan? Sudah Kak, sudah mendukung di sekolah kita. Sudah, ya alhamdulillah sudah mendukung Ya, Kak. untuk kita terapkan kepada peserta didik kita Peserta ya didik Kak yang ya. ada di sekolah Ya, kita, Kak. oke Kak, terima kasih banyak. Semoga kakak-kakak yang berada di dalam ruang virtual ini sangat memahami dan masih tetap semangat ya Kak ya. Oke, terima kasih kepada Kak Iwan. Saya minta kepada Kakak Tini, gimana Kak Tini? Sejauh apa Kak Tini pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak Tini? Ya silakan kakak-kakak yang lain open mic Kak. Kak Tini atau saya ke Kak Dimas. Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Ya Kak. Yo, monggo Kak Dimas, silakan open mic Kak Dimas. Sejauh mana, sejauh apa Kak Dimas tentang pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak? Mohon izin Kak menjawab. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ke peserta didik adalah yang pertama ketercapaian pembelajaran di saat materi itu peserta didik mampu mempraktekkan, mampu menganalisis, mengidentifikasi tentang materi-materi yang saya ajarkan, kemudian untuk waktu, kemudian untuk di saat praktek lapangan, anak-anak bisa mengikuti dengan baik, di saat saya mempraktekkan terlebih dahulu, kemudian peserta didik bergantian untuk mempraktekannya dengan dibagi kelompok putra, kelompok putri, kemudian ketiga kelompok campuran antara putra dan putri itu berjalan dengan baik semuanya dengan ketercapaian pembelajaran yang baik. Itu Kak. Terima kasih Kak, itu aja jawabannya. Ya, baik Kak Dimas, terima kasih banyak yang sudah menjelaskan sejauh mana selama ini Kak Dimas memahami terkait keterampilan mengajar PJOK. Oke, mohon Kak Tini di raise hand Kak Tini. Sama lo Kak. Yes. Oke, silakan Kak Tini. Ya, silakan open mic. Ya, Kak Tini sudah raise hand. Kira-kira sejauh apa pemahaman Kak Tini terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kalau nggak ini Pak ya, lebih banyak melakukan kegiatan di sarana olahraga atau luar kelas karena lebih efektif
dicontohkan langsung daripada dijelaskan saja penjelasan sama anak murid, Kak. Sama udah seperti Kak Dimas tadi, Kak. Jawabannya, Kak. Dan memahami keterampilan mengajar PJOK, keterampilan mengajar PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif, mencakup kemampuannya anak-anak serta di lapangan ataupun di dalam lokal. Itu aja, Kak. Ya, baik Kak Tini. Terima kasih Kak Tini sudah menjelaskan sejauh apa pemahaman Kak Tini terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mudah-mudahan apa itu kakak-kakak yang di ruang virtual ini sudah memahami bagaimana menerapkan keterampilan mengajar PJOK yang efektif terhadap peserta didik kita ya Kak ya. Iya, Kak. Ya. Baik Kak, izin ke slide selanjutnya. Baik Kak, sudah nampak Kak? Sudah nampak Kak? Belum Kak, masuk Kak. Oh sudah. Ya, selanjutnya Kak, sudah nampak Kak? Halo Kak? Ya. Ya, oke. Izin Kak ke slide selanjutnya. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar Kak? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Saya mohon kepada Kak Peran, ada Kak Peran? Ya Kak. Ya Kak Peran, kira-kira sejauh apa pemahaman Kakak Peran terkait strategi mengajar terhadap peserta didiknya Kak? Ya Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Yaitu dalam pemilihan strategi pembelajaran itu sangatlah penting Kak. Karena dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, guru akan mudah dalam menyampaikan pelajaran dan siswa akan mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Itu saja Kak. Terima kasih Kak Peran yang sudah memaparkan sejauh mana pemahaman Kak Peran terkait strategi pengajaran. Oke, selanjutnya kepada kakak-kakak yang lain, silakan Kak. Kira-kira sejauh apa Kak yang lain, kakak-kakak yang lain terkait strategi mengajar Kak? Kak Ati, ada Kak Ati? Halo Kak Ati. Halo. Halo, silakan Kak Ati. Bagaimana Kak Ati, sejauh apa pemahaman Kak Ati terkait strategi mengajar Kak Ati? Kalau menurut saya ini ya, strategi pembelajaran itu menurut saya sangat penting. Karena dengan strategi yang bagus dan sesuai dengan apa yang dilakukan, maka akan
akan mudah untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai peserta didik. Dan kita juga akan lebih mudah untuk menerapkan sistem pembelajaran kita. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih Kak Ati, sangat keren sekali berbagai macam pemahaman Kak Ati tentang strategi pengajar untuk diterapkan kepada peserta didik, berbagai macam strategi yang setelah itu Kak Ati pergunakan, begitu juga metode-metode pembelajarannya Kak Ati ya. Mungkin Kak Ati sudah memahami sangat penting strategi mengajar untuk kita terapkan kepada peserta didik ya Kak Ati ya. Terima kasih Kak Ati. Kemudian saya minta kepada Kak Eprika. Kak Eprika. Iya Kak. Ya, silakan Kak Eprika, sejauh mana Kak Eprika sudah memahami terkait strategi mengajar. Ya, menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran. Yang pertama, kita memiliki strategi pembelajaran harus sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan kelas dan materi yang sedang disampaikan. Yang ketiga, strategi pembelajaran harus relevan dengan isi materi pembelajaran. Dan yang keempat, metode dan teknik yang digunakan harus difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai. Gitu, Kak. Oke, sangat keren sekali. Terima kasih Kak Eprika. Kemudian Kakak Claudia. Kak Claudia, sejauh apa Kakak Claudia tentang pemahaman terkait itu strategi mengajar Kak Claudia? Silakan open mic Kak Claudia. Iya Kak. Ya monggo Kak. Izin Kak, saya jawab pakai HP-nya Bu Hartini ya Kak. Ya silakan Kak. Jadi sejauh pemahaman saya dalam strategi pengajaran itu di awal kita biasanya menentukan pentingnya asesmen awal Kak untuk memahami kemampuan peserta didik. Karena asesmen awal itu bermanfaat menentukan tingkat kesulitan materi serta aktivitas yang tepat untuk setiap peserta didik begitu Kak. Ya oke, terima kasih Kak Claudia. Kak Claudia dalam pemahaman strategi mengajar dari awal sebelum merefleksi tentunya Kak Claudia memberikan asesmen karena untuk menentukan batas mana kemampuan peserta didik gitu ya. Iya Kak. Ya terima kasih Kak Claudia. Kemudian Kak Suartini. Kakak Suartini, sejauh apa selama ini Kakak Suartini memahami terkait strategi mengajar kepada peserta didiknya Kak Suartini? Ya silakan Kak Suartini. Pentingnya strategi ya Kak, ini kira-kira sudah sejauh mana Kak Suartini memahami terkait strategi mengajarnya Kak Suartini? Kebiasaannya Kak, refleksi terhadap strategi mengajar. Iya Kak, pentingnya refleksi yang dilakukan untuk menuju kesadaran untuk terus belajar dan mengingat efektivitas mengajar. Ini juga mengkondisikan pemahaman bahwa proses perasaan pribadi saat menulis baik dari segi
baik dari segi pembelajaran maupun metode pembelajaran terhadap siswa. Itu aja, Kak. Terima kasih Kak Soehartini. Tentunya kita harus memahami ya Kak Soehartini terkait strategi mengajar, karena untuk mencapai atau mengukur ketercapaian daripada tujuan pembelajaran kita. Jadi sangat harus terkait sama sekali strategi untuk mengajar Kak ya. Tanpa strategi mengajar, kemungkinan kita tidak bisa mengukur ketercapaian peserta didik apa yang kita sampaikan pada materi itu, mungkin Kak ya. Oke, terima kasih Kak Soehartini. Kemudian saya minta lagi kepada Kak Yesi. Kak Yesi. Iya Kak, saya. Ya, kira-kira sejauh mana Kak Yesi selama ini terkait strategi mengajar Kak Yesi? Untuk memahami merupakan pola umum membuat guru dan siswa untuk wujudkan kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, harus sesuai dengan karakter siswa dan kemampuan siswa dalam ketersediaan sarana dan ataupun prasarananya. Dah, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Yesi. Selanjutnya Kak Rusnaini. Kak Rusnaini, kira-kira sejauh apa Kak Rusnaini tentang pemahaman terkait strategi mengajarnya Kak? Iya, Kak. Ya, oke, silakan Kak Rusnaini. Pendapat saya, pembelajaran itu sangat penting karena akan mudah memberikan pelajaran mudah dipahami oleh anak-anak. Terus itu, dalam pemahaman strategi pembelajaran, peserta didik dapat lebih efektif dan efisien. Itu aja. Dalam pembelajarannya, Kak. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak, sangat keren sekali tentang pemaham berbagai terkait untuk mencapai pembelajaran kepada peserta didik kita Kak ya. Baik Kak, yang awalnya kita itu menentukan yang sudah disampaikan kakak-kakak yang tadi, kemudian kakak-kakak yang lain tentunya hampir sama mungkin Kak ya, sudah memahami terkait dari modul 1 sampai di modul 2 ya Kak ya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa menerapkan kepada peserta didik kita untuk mencapai tujuan dari pembelajaran atau mencapai kemampuan kepada peserta didik kita. Oke Kak, terima kasih. Izin Kak ke slide selanjutnya. Iya Kak. Sekarang izin Kak ke slide selanjutnya. Sejauh apa lagi pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Silakan kakak-kakak yang lain open mic Kak. Sejauh apa lagi pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung kira-kira bagaimana Kak? Dalam pemahaman terkait model pendidikan gerak Kak. Kira-kira kakak-kakak sudah mendukung tidak
terkait model pendidikan gerak yang berpusat pada peserta didik kita. Oke Kak, ini Kak lagi ya. Silakan Kak, open mic Kak. Kakak-kakak yang lain sudah menyampaikan atas pemahamannya terkait dari modul 1 dan modul 2. Nah sekarang sejauh apa lagi pemahaman kakak-kakak terhadap terkait model pendidikan gerak Kak? Kira-kira pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung apa tidak Kak terhadap kepada peserta didik Kak? Iya Kak. Oke, silakan Kak. Silakan open mic Kak. Kira-kira sejauh mana pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak Kak? Silakan Kak, silakan. Izin menjawab Kak. Iya, silakan ya. Kira-kira Ya, sejauh model pembelajaran gerak dalam PJOK itu menurut saya sudah mendukung Kak, karena dapat mendukung peserta didik dalam berbagai hal seperti perkembangan gerak. Model pembelajaran gerak dapat membantu peserta didik meningkatkan kualitas gerak fisik seperti berjalan, berlari, dan melempar. Keseragaman jasmani, Kak. Oke, terima kasih Sama-sama, sudah Kak. memahami sekali kakak-kakak terkait model pendidikan gerak. Kemudian kakak-kakak yang lain bagaimana Kak? Kira-kira sudah sejauh apa Kak? Silakan Kak, open mic Kak. Silakan Kak. Kak Rian, Yuriansa, kira-kira bagaimana Kak? Iya Bisa Kak. Sejauh mana Kak Ya, terkait model pendidikan gerak, izin menjawab Kak. Terkait itu tentunya murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan yang sesuai arahan guru. Misalnya dalam pendidikan gerak itu murid ditantang untuk melakukan berbagai macam cara untuk memainkan misalnya bola sesuai dengan temuan mereka sendiri. Kira teman saya seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Yuriansa, kakak-kakak yang hebat di ruang virtual ini. Sangat memahami sekali apa yang sudah saya slide-kan di sini dari strategi, dari pendidikan gerak. Kira-kira sudah memahami ya Kak ya. Alhamdulillah kakak-kakak sudah memahami strategi, kemudian model pendidikan gerak, dan sebagainya ya Kak ya. Oke Kak, selanjutnya silakan kakak-kakak yang lain, Kak Romando. Kak Romando, sejauh apa Kak Romando pemahaman Kak Romando terkait model pendidikan gerak yang sudah kita lewati minggu kemarin Kak? Kalau menurut saya Kak, memahami konsep model pendidikan gerak berfokus pada pengembangan keterampilan fisik dan motorik siswa melalui aktivitas Kak. Ya, melalui aktivitas gerak ya Kak ya. Iya, aktivitas gerak Kak. Oke, sangat keren-keren sekali kakak-kakak atas pemahamnya tentang pembelajaran dari modul 1 sampai modul 2. Oke Kak, selanjutnya kakak-kakak sejauh apa pemahaman kakak-kakak lagi terkait model pendidikan kebugaran Kak? Silakan yang mau open mic Kak, silakan. Silakan Kak, sejauh mana kakak-kakak sudah memahami terkait model pendidikan kebugaran Kak? Silakan Kak.
sejauh mana kakak-kakak sudah memahami model pendidikan kebugaran? Coba kalau saya ini aja ya, saya absenin aja karena kita mau mengetahui sebatas mana, sejauh mana kakak-kakak sudah memahami terkait model pendidikan kebugaran seperti sebelumnya pendidikan gerak. Oke, saya minta kepada kakak Kak Ati udah, Kak Ati, Kak Sumardi sudah, kemudian Kak Muhammad Hodirin sudah, Kak Dimas sudah, Kak Esi sudah, Suartini sudah. Kakak-kakak yang lain silakan Kak. Sejauh apa pemahaman kakak terkait model kebugaran? Baik, izin menjawab Kak. Ya, dengan kakak siapa? Kak Yuriansah Kak. Ya, Kak Yuriansah. Oke, model pendidikan kebugaran ini tentunya untuk peserta didik yaitu untuk mengembangkan keterampilan fisik ya Kak. Nah, keterampilan fisik yaitu untuk bugar. Nah, di dalam kebugaran itu terdapat macam-macam latihan Kak dengan intensitas latihan yang berbeda-beda. Contohnya misalnya ada circuit training. Circuit training itu yaitu merupakan latihan yang terdiri dari berbagai pos-pos yang unsur-unsur posnya itu terdapat berbagai macam unsur-unsur, misalnya otot, kekuatan otot, fleksibilitas, power dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada interval training Kak, dan ada lagi itu fartlek. Nah, contohnya seperti itu Kak. Yang tentunya semua itu memiliki jenis dan kegiatan yang berbeda untuk tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kebugaran, dan tentunya dalam hal itu, dalam melakukan itu memiliki program latihan yang tentunya diukur melalui kekuatan fisik peserta didik itu sendiri Kak. Menurut saya seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kakak Muhammad Hodirin ya. Berarti Yuriansah Kak. Yuriansah ya. Berarti pemahaman Kak Yuriansah sudah agak menguat sekali Kak ya tentang apa itu model pendidikan kebugaran. Tentunya membutuhkan fisik aktif pada peserta didik untuk mencapai fisik sepanjang hayat gitu Kak ya. Jadi membutuhkan aktivitas yang menyenangkan, kemudian bermakna sehingga mampu membuat suatu program dengan menggunakan prinsip-prinsip latihan-latihan gitu Kak ya, untuk mencapai kebugarannya. Oke, kepada kakak-kakak yang lain, kira-kira bagaimana Kak, sejauh apa lagi Kak pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran Kak, selain dari Kak Yuriansah? Ini Kak Wawan. Ya, silakan, monggo Kak Tini. Nah, model pendidikan kebugaran adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan, Kak. Oke, terima kasih Kak Tini sudah memaparkan sejauh mana Kak Tini sudah memahami dengan terkait mode pendidikan kebugaran, berarti sangat membutuhkan suatu keaktifan peserta didik untuk mencapai isi kebugaran sepanjang hayat Kak Tini ya. Iya. Oke, silakan kakak-kakak yang lain, silakan Kak
Kira-kira sejauh mana Kak pemahaman Kakak terkait mode pendidikan kebugaran? Silakan open mic Kak. Kakak-kakak yang lain silakan. Halo, kakak-kakak yang lain. Izin menjawab, Pak. Iya, monggo silakan kita. Ya, izin menjawab. Nama Rusnaini. Selama ini oke Kak. Nama Rusnaini. Model pendidikan kebugaran jasmani adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat. Beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani seperti push up, back lift, sit up. Tujuan utama latihan kebugaran jasmani adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan rutin melakukannya, daya tahan tubuh akan semakin kuat, metabolisme tubuh akan semakin lancar, dan sistem imun akan meningkat. Itu saja, Kak, jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rusnaini. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah memahami. Berarti sejauh apa pemahaman terkait berbagai macam strategi pengajar, kemudian pendidikan gerak, pendidikan kebugaran. Alhamdulillah kakak-kakak sudah memahami batas hari ini sudah sangat paham sekali Kak ya tentang misalkan terkait dalam mode pendidikan kebugaran yang selalu membutuhkan suatu keaktifan peserta didik supaya bisa mencapai kebugaran. Nah, jadi kebugaran tanpa aktivitas peserta didik kemungkinan nggak bisa mencapai suatu kebugaran. Oke Kak, izin selanjutnya Kak. Nah, kemudian selanjutnya Kak, sejauh apa pemahaman Kakak terkait sport education model? Oke, silakan open mic Kak. Sejauh apa lagi kakak-kakak memahami tentang terkaitnya sport education model? Apakah pemahaman kakak terhadap sport education model sudah mendukung kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kira-kira bagaimana Kak pemahaman kakak terkait sport education model Kak? Izin menjawab Kak. Ya, silakan Kak. Terkait sport education model yang saya pahami yaitu dia berpusat kepada peserta didik. Dalam artian berpusat itu tidak ada anak satupun yang tidak mengikuti kegiatan. Nah, di dalam SEM ini semua anak-anak peserta didik terlibat dalam kegiatan SEM, yaitu baik itu bermain, menjadi sporter, menjual tiket dan lain-lain. Kak, intinya semua anak terlibat dalam sport education model. Menurut saya seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya kakak-kakak yang lain kira-kira sejauh apa lagi kakak-kakak tentang pemahaman terkait sport education model Kak? Silakan open mic Kak. Halo Kak. Kakak-kakak siapa lagi yang sudah memahami sejauh apa terkait sport education model Kak? Kak, izin Kak. Ya, silakan Kak. Ya, silakan Kak. Kalau menurut saya
SEM adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan olahraga, pengetahuan, dan sikap positif terhadap aktivitas fisik. Model ini menekankan pengalaman belajar yang menyeluruh dan berpartisipasi aktif siswa, Kak. Oke, terima kasih Kak Romando. Kira-kira kakak-kakak yang lain silakan Kakak open mic. Silakan Kak, sejauh apa pemahaman terkait sport education model? Apakah sport education model ini sudah mendukung kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, open mic Kak. Halo Kak. Ya, silakan Kakak. Jadi ini kan apakah sport education model sudah mendukung saya sebagai ininya? Menurut saya sih sudah, karena ia dapat mampu memberikan banyak pengalaman belajar untuk siswa sehingga menjadi lebih semangat dalam belajar, atau di lapangan kita mengasih materi olahraga, mereka sudah sangat semangat gitu untuk memahami nilai-nilai olahraganya, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Tini. Oke, selanjutnya kakak-kakak yang lain bagaimana Kakak? Sejauh apa Kakak sudah memahami terkait sport education model Kak untuk diterapkan kepada peserta didik kita? Apakah ini sudah mendukung? Izin jawab Kak. Iya, silakan Kak Ati ya. Iya ya. Ya, silakan Kak Ati. Sistem pembelajaran sport education model atau SEM untuk peserta didik kita itu sangat penting, karena model pembelajaran ini memberikan suatu pembelajaran ke anak didik atau siswa kita apabila menjadi menjadi bijaksana, nah, gitu. Ada kata bijaksananya dan antusias dan kompeten. Bijaksananya di sini gimana? Bijaksananya apabila dia menjadi seorang pemain atau seorang pemimpin, dia akan memutuskan suatu permasalahan itu, mendidik anak kita untuk bijaksana, ada rasa adilnya gitu. Dan juga dalam kompeten ini mengharapkan peserta didik itu melatih ke peserta didik kita untuk kompeten dalam apabila dia menjadi seorang pemain atau menjadi apapun itu harus terus diperjuangkan. Dan antusias, apabila antusias kita itu artinya menurut saya mendidik anak kita untuk selalu berani atau selalu kuat menghadapi sesuatu hal. Gitu, saya kira support education model untuk peserta didik kita itu sangat penting. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih Kak Ati. Berarti Kak Ati sudah memahami terhadap sport education model ini sangat mendukung karena merupakan partisipasi dan selalu melibatkan kepada peserta didik kita ya Kak Ati. Sehingga peserta didik kita itu timbul antusias untuk berpartisipasi. Ada yang bertugas jadi wasit gitu, contohnya ada yang bertugas ini, sehingga kegiatan dalam support ini sangat memudahkan kegiatan kita dalam pembelajaran, dan anak-anak juga bisa memahami dan mengetahui apa dari kegiatan support education model. Tentunya mereka sudah memahami, berarti mereka selalu berpartisipasi dan terlibat di dalam suatu kegiatan itu. Oke, kakak-kakak yang lain, silakan kakak-kakak yang lain lagi Kak. Kira-kira izin Kak. Ya. Benar yang diomongin sama Pak Ati tadi. Dan selain itu juga
model sport education atau SEM ini juga kita bisa menanamkan nilai-nilai karakter peserta sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, kerja sama juga Kak. Dan juga anak-anak juga bisa toleransi, percaya diri, keberanian dia juga muncul Kak di dalam model pembelajaran sport education ini Kak. Jadi banyak sekali hal-hal positif dalam model pembelajaran sport education ini yang bisa kita ambil Kak. Untuk menanamkan kedisiplinan kepada siswa kita. Karakternya juga bisa timbul dalam model pembelajaran sport education itu menurut saya sih Kak. Oke, terima kasih pada kakak-kakak semuanya. Tentunya kakak-kakak sudah memahami, berarti sport education model ini sangat mendukung ya, mendukung terhadap kita sebagai paradigma guru PJOK kepada peserta didik kita. Karena di situ kegiatan itu menunjukkan suatu partisipasi. Dan iya benar Kak. Iya, partisipasi dan tentunya seluruh siswa itu terlibat dalam suatu kegiatan seperti contoh sport education model gitu ya. Iya benar Kak. Terima kasih kakak-kakak, sangat keren sekali atas pemahamannya dari modul 1 sampai modul 2. Nah sekarang selanjutnya kakak-kakak, sejauh apa lagi pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentika? Kira-kira bagaimana Kak? Di dalam kegiatan kita sport education model, asesmen ini kira-kira mendukung tidak Kak terhadap peserta didik kita untuk kita menilai bagaimana ketercapaian level peserta didik kita, bagaimana sudah mencapai di level berapa gitu Kak. Kira-kira sejauh apa Kak terkait asesmen otentika? Silakan lagi Kak, open mic Kak. Kak ini Kak Ertika. Kak Ertika, sejauh apa Kak Ertika terkait asesmen otentik Kak Ertika? Atau kakak-kakak yang lain silakan open mic Kak. Silakan Kak, kita memahami sejauh mana kakak-kakak sudah memahami apa tidak terkait asesmen otentik Kak. Yang terletak pada modul 2 Kak. Izin menjawab Kak. Iya Kak Iwan ya, Kak Iwan. Ya Kak. Ya, silakan di sini Kak Iwan. asesmen otentik di sini adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, berprestasi, motivasi, dan sikap-sikap dan aktivitas relevan dalam pembelajaran. Di sini misalnya kita ngambil contoh seperti bola kemarin Kak. Ya. Cara menendangnya seperti apa, sudah sempurna atau belum, sudah berkembang apa mencapai mahir belum, gitu atau ya? belum ya Kak ya. Di situ contohnya Kak. Itu aja jawaban saya Kak. Dari awal berkembang, kemudian sampai berkembang, sampai mahir. Cakap, mahir. Nah, jadi otomatis Kak Iwan sudah memahami terkait asesmen otentik sangat kita mendukung sekali Kak Iya, Kak. Iwan ya untuk apa itu kita mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik yang sudah dicapai seperti contoh kemarin itu gambar bola, kemudian awal berkembangnya bagaimana peserta didik, kemudian berkembang, kemudian cakap, kemudian mahir, mampu gitu ya. Nah, jadi sangat mendukung sekali ya pendapat dari Kak Iwan. Oke, terima kasih Kak Iwan. Kemudian kakak-kakak yang lain bagaimana Kak? Sejauh apa Kak lagi Kak terkait asesmen otentik Kak?
Silakan Kak, open mic Kak. Izin menjawab Kak. Ya Kak, dengan Kak Sumardi ya. Ini menambahkan dari jawaban Kak Ya. Iwan tadi. Ya, monggo Kak. Asesmen otentik ini menurut pemahaman saya atau pengetahuan saya, jadi ini kita lakukan pada waktu proses pembelajaran ya, atau proses misalnya dalam permainan sepak bola. Nah di situ saya sebagai guru sekalian menilai atau memberikan penilaian kepada siswa, bagaimana anak ini bisa menendang bola, bagaimana anak bisa menggiring bola, dan sebagainya. Jadi tes ini kita lakukan bersamaan dengan proses belajar mengajar, Kak. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Sumardi. Kakak-kakak yang lain silakan Kak, open mic lagi Kak. Sejauh mana kakak-kakak yang lain terkait asesmen otentik Kak? Silakan Kak, open mic Kak. Sejauh mana kakak terkait asesmen otentik? Apakah sudah mendukung kakak-kakak di dalam pembelajaran PJOK yang kita terapkan kepada peserta didik? Bagaimana Kak? Sejauh mana kakak-kakak yang lain? Silakan Kak. Izin jawab Kak. Ya, oke, silakan Kak. Dapat mengukur kemampuan siswa dalam berbagai ranah, yaitu sikap efektif, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif, di mana misalnya kita memberikan contoh melempar bola, menangkap bola. Di situ kita dapat mengukur mana anak yang sudah bisa menangkap dengan benar ataupun yang belum. Gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Mustika. Kira-kira masih ada Kak kakak-kakak yang lain Kak? Kira-kira masih ada Kak tentang pemahaman kakak sejauh mana terkait asesmen otentik Kak? Kira-kira masih ada Kak? Silakan open mic Kak. Ya Kak. Ya Kak, peran ya. Ya. Ya oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Yaitu dalam pembelajaran PJOK, asesmen otentik dapat mencangkup berbagai kegiatan yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan keterampilan fisik, pengambilan keputusan atau kolaborasi dalam situasi yang mirip dengan kondisi yang sebenarnya, seperti penilaian melalui permainan, latihan fisik, atau simulasi. Ya, itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Peran, sangat keren-keren sekali kakak-kakak. Kemudian masih ada kakak-kakak yang lain? Oke, silakan open mic Kak. Kira-kira sejauh mana pemahaman kakak-kakak yang lain terkait asesmen otentik Kak dalam pembelajaran kita terapkan kepada peserta didik kita Kak? Kira-kira cukup Kak? Halo kakak-kakak yang lain, bagaimana Kak? Izin menambahkan. Ya, silakan open mic Kak. Asesmen otentik dalam kegiatan pembelajaran PJOK tentu saja kita ketahui dengan cara penilaian tidak hanya dengan perilaku, tapi juga bisa dengan pengetahuan. Kalau perilaku tadi sudah dijelaskan sama Kak Iwan dengan mulai mengetahui, berkembang dan sebagainya. Kalau pengetahuan kita juga bisa memahami apa yang telah materi kita berikan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan, soal-soal dan sebagainya. Terima kasih, mungkin itu. Ya, terima kasih Kak Yuriansyah ya.
Kak Fakidin. Terima kasih banyak kakak-kakak. Hadirin Pak, Kak. Kak Muhammad Hodiri. Iya. Kakak-kakak sangat keren-keren sekali. Otomatis kakak-kakak sudah memahami terkait asesmen otentik ini juga yang sangat membantu dalam pembelajaran terhadap peserta didik kita untuk melibatkan peserta didik kita dalam untuk mengukur, menilai di dalam asesmen ya Kak ya. Ya Kak. Ya oke, bisa izin ke slide selanjutnya Kak. Siap Kak, lanjut. Oke. Jadi tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian izin slide ke selanjutnya Kakak, penjelasan tugas aksi nyata. Nah, jadi di sini kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampui. Nah, kemungkinan di sini ada yang mengampu pembelajaran PJOK ya Kak ya. Jadi yang akan dinilai nanti kami yang menilai melalui LMS kakak. Nah, jadi kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran, setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat peserta didik. Izin Kak, jadi pengantar tugas keterampilan nanti kakak-kakak merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, jadi disinilah nanti kakak-kakak akan membuat suatu tugas. Jadi dari awalnya, kemudian dari mulai pengantaran tugasnya, kemudian nanti kakak-kakak membuat tugas Kak ya, membuat tugas pada modul 2.6 ini. Nanti kakak-kakak bisa melihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian nanti kakak merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati kami nanti Kak berdasar rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah dibuat, memuatkan rencana asesmen otentik, kemudian nanti kakak-kakak rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau saat praktik mengajar di kelas masing-masing. Kemudian nanti rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit nanti Kak. Jadi kegiatan pembelajaran akhir, kemudian refleksi panca pembelajaran, dan testimoni kepada peserta didik. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah melakukan SEM, di situ nanti pada akhir modul 2.6, nanti kakak-kakak membuat video pembelajaran Kak selama 30 menit tanpa diedit. Nah, kemudian dari rencana pembelajarannya apa yang kakak terapkan, kemudian
asesmennya apa, kemudian rekam video saat pembelajaran saat kakak lakukan. Nah, jadi dari rekaman video itu kakak-kakak berisi kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti selama 30 menit, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, dan refleksi pasca pembelajaran. Dan kemudian yang kelima, testimoni peserta didik. Nah, dalam menilai aksi nyata, kami nanti perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak uploadkan nanti atau kakak-kakak unggah nanti ya Kak ya. Nah, jadi moda penugasan mandiri, jadi kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian aspek penilaian, kemudian lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke Kak, izin ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama nanti kakak-kakak kembangkan rencana atau modul ajar ya. Yang pertama nanti kakak kembangkan RPP-nya atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, nanti dalam mengembangkan RPP atau modul ajarnya dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Kemarin sudah ya Kak ya, sudah diunggah atau sudah di-upload kegiatan video yang 30 menit. Nah, jadi kakak-kakak bisa melihat dari situ ya. Jadi kemudian pengembangan perencana pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dengan menggunakan backward design, kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak. Kemudian nanti kakak-kakak yang kedua untuk mengembangkannya itu mengimplementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran. Nah, kemudian yang ke D-nya Kak ya. Yang tadi yang kedua B-nya, kemudian yang ke D-nya nanti kakak-kakak menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Jadi di sini kakak-kakak nanti membuat video itu tidak tergantung dari sport education model. Jadi ada 3 kakak pilihannya, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, kemudian model pembelajaran sport education model disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Kemudian implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model materi yang kakak-kakak pilih nanti. Nah, kemudian yang ketiga, kakak-kakak mengunggah atau mengupload RPP atau modul ajar yang sudah membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau saat kakak-kakak melakukan praktek mengajar di kelas pada
LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum date pada LMS. Kira-kira terdengar Kak? Halo Kak? Jelas Kak, jelas Kak. Kira-kira sudah memahami Kak tatap maya kita pada siang hari ini kita menguatkan untuk aksi nyata Kak. Tadi boleh Kakak fotoin dari awalnya atau saya ulangi lagi Kak ya? Ya Kak? Halo Ya, Kak? Kak. Nah, jadi di sini nanti Kakak membuatkan aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang pertama kakak-kakak nanti kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu kali pertemuan Kakak sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua nanti kakak-kakak mengembangkan RPP modul ajar dapat melihat kembali mulai dari kakak menggunakan di modul 1.6 itu, kemudian tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward desainnya, kemudian pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut dan dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak di sekolah. Kemudian kakak-kakak implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran. Oke Kak, bentar Kak ya. Kemudian yang ketiga nanti uploadkan atau unggahkan RPP atau modul ajar yang sudah kakak buat, rencana asesmen otentiknya, kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, atau praktek mengajar di kelas kakak, kemudian nanti sesuaikan alur yang ditentukan sesuai dengan date pada LMS. Kemungkinan kakak-kakak sudah membuka di LMS-nya setelah tatap maya sore hari ini, kemungkinan waktunya 2-3 hari kakak-kakak sudah mulai mau unggah atau upload rencana pembelajaran atau video pembelajarannya Kak. Jadi aspek penilaiannya yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang konduktif. Kemudian menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua interaksi yang berpusat pada peserta didik, kemudian interaksi adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan ya yang kedua yang B Kak, jadi kakak-kakak nanti menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama pembukaan proses belajar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Kemudian yang ketiga nanti kakak-kakak menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, pendekatan dalam mendamping peserta didik. Kemudian yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berusaha pada peserta didik. Kemudian yang keenam, penerapan ini bisa kakak-kakak ini ya, kakak-kakak screenshot atau kakak-kakak foto. Nanti kakak-kakak membuat video sesuai dengan rancangan
aspek ini Kak, aspek penilaian. Jadi kakak-kakak merancang atau mengembangkan sesuai dengan seperti A, mengembangkan lingkungan belajar kondusif, dan B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ke C-nya merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, ini bisa di screenshot Kak, atau bisa dipoto Kak. Jadi kakak-kakak nanti membuat videonya, aspek penilaian seperti dalam kolom ketiga ini Kak. Ya silakan Kak, di screenshot dulu atau dipoto dulu Kak. Halo Kak. Ya, sudah Kak. Ya, Sudah Kak, sudah. nanti kakak-kakak akan membuat apa itu RPP atau modul ajar dan video pembelajaran itu kakak-kakak nggak ditentukan ya Kak, nggak ditentukan harus sport education model, kakak-kakak pilihan yang ketiga tadi, menerapkan kebugaran, kemudian masih ingat Kak ketiga aspek tersebut? Model pendidikan gerak. Ya, jadi start awalnya kakak-kakak eksplorasi pemahaman bentuk aksi nyatanya, kemudian kakak-kakak implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian 3 aspek yang harus dikembangkan: lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi di sini kakak-kakak nanti kami mengamati RPP atau modul ajar kakak yang sudah kakak muatkan dalam video tersebut, atau kakak yang sudah kakak unggahkan, berikut videonya juga. Tidak harus same Kak ya? Ya, tidak harus same Kak. Jadi apa itu kakak buat RPP-nya, kemudian videonya tidak tergantung dari SEM-nya Kak. Jadi ada tinggal milih video pembelajaran tentang pendidikan gerak atau kebugaran. Iya, pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran atau model pembelajaran sport education. Nah, jadi aspek penilaiannya mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke Kak, izin selanjutnya. Yang kedua nanti refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di satu kelas yang kakak ampu melalui praktek mengajar, jadi nanti lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, kemudian silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, atau yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahapan refleksi. Jadi tahapan yang pertama adalah tentang what, kemudian untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Kemudian tahap yang kedua ada pertanyaan so what yang menjadikan 4 untuk menjelaskan secara rasional.
keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no-what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontensual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, tadi kakak-kakak bisa kakak screenshot, Kak. Bisa kakak fotoin, berarti nanti kakak-kakak sudah bisa memahami apa yang kakak-kakak lakukan nanti dalam membuat rencana pembelajaran dan akan membuat video. Kemudian nanti kakak-kakak unggahkan, Kak. Bisa izin ke slide selanjutnya, Kak? Iya, Kak. Bisa, Kak? Siap. Bisa, Kak. Tadi sudah di screenshot atau dipoto sudah, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak ya. Jadi apa itu? Jadi tatap maya hari ini kita menguatkan pemahaman untuk membuat aksi nyata, Kak. Jadi dari setarnya tadi sudah Kakak screenshot kan. Kemudian dari aspek penilaian yang akan diterapkan dalam video itu apa, gitu, asesmen itu apa, itu. Halo, Kak. Kak. Iya, Kak. Ya, izin ke slide selanjutnya ya, Kak. Nah, jadi Iya, ini Kak. Silakan. aspek penilaian ini sudah kakak screenshot atau kakak foto sudah, Kak ya? Siap, sudah, Kak. Ya, sudah. Jadi, izin ke slide selanjutnya, Kak. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian hal yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Oke, selanjutnya Kak, izin ke slide selanjutnya. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian tahap refleksi, WOTS, kriteria peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait aspek instruksional dan manajerial kelas. Kemudian kriteria dalam tahapan refleksi WOTS, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau
keadaan proses mengajar dan pembelajaran. Kemudian kriteria yang ketiga dalam tahapan refleksi WOTS, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian di tahapan refleksi SWOT, kriterianya peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran berkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua dari kriteria SWOT, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga dalam kriteria SWOT, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian NOWOT dalam tahapan refleksi kriterianya yang pertama, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua, kriteria dalam refleksi NOWOT, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses mengajar atau pembelajaran. Kemudian ketiga, kriteria dalam refleksi NOWOT, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, jadi rubrik nanti kakak penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dari tahap refleksi WOT, kemudian SWOT, NOWOT, kriteria-kriterianya yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian di kolom sangat baiknya nanti dalam WOT-nya itu peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Kemudian dalam baiknya di tahapan refleksi WOT, peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Kemudian dalam WOT refleksi cukup, peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya. Kemudian dalam kolom kurang, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Jadi kakak-kakak rubrik penilaiannya itu dalam tahap refleksi WOT, kriterianya apa, siswa peserta itu mampu apa gitu, mendeskripsi apa. Kemudian dalam kolom baiknya peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Kemudian baik, cukup, dan kurang. Kemudian dalam tahapan refleksi SWOT sangat baik, peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Kemudian dalam level baiknya, peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Kemudian cukup, peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dan dalam refleksinya. Kemudian kurang, misalkan dalam SWOT, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Ini rubrik Kak ya, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dari tahap-tahap refleksinya. Yang pertama WOT, SWOT, NOWOT. Kemudian dalam NOWOT kriterianya itu ada 3 kriterianya. Ini bisa kakak screenshot atau kakak foto. Kemudian dalam
know what-nya itu sangat baiknya peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam deskripsinya. Kemudian baik, peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Kemudian yang ketiga, cukup peserta mampu mengidentifikasikan kriteria refleksinya. Kemudian yang terakhir, kurang dalam refleksi word-nya. Contohnya, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Ini bisa kakak screenshot atau kakak foto kak tadi kak. Sudah kak? Izin kak. Ya, saya izin kak ke slide selanjutnya. Lini masa nanti. Yang pertama kakak-kakak penyusunan aksi nyata, RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyatanya. Kemudian yang kedua nanti kakak-kakak penyusunan aksi nyatanya, pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan ini. Jadi minimal rentangnya itu 8 hari kak, kakak membuat menguploadkan RPP, kemudian membuat video pembelajarannya, kemudian kakak unggah di modul 2 titik berapa kak? Halo kak? Halo, masih terdengar kak suara kak? 2.6 kak. Iya, dalam modul 2.6. Jadi lini masanya nanti awalnya yang pertama kakak-kakak menyusun aksi nyata RPP atau modul ajarnya setelah sesi persiapan aksi nyata. Kemudian kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Kemudian kakak uploadkan RPP modul ajar dan video pembelajarannya. Rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan hari ini kak. Jadi mulai kakak-kakak akan menguploadkan RPP, membuat rencana pembelajaran dan membuat video pembelajarannya. Ada 3 pilihan yang tadi. Kemudian yang terakhir kakak refleksi aksi nyata setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Oke kak ya, izin lanjut ke slide selanjutnya, diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab, oke kak. Nah, pada akhir sesi ini, kakak-kakak yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Kira-kira terdengar kak ya pada sesi hari ini, berarti nanti kakak merefleksi koneksi antar materi dari modul 1 sampai modul 2, kemudian kakak-kakak memahami penugasan aksi nyata. Ya, kira-kira udah siap kak ya? Limitnya, lini masanya 8 hari setelah pertemuan tatap maya kita hari ini. Kak? Lanjut kak. Ya, izin lanjut. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Cakep. Naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Iya. Terima kasih kakak-kakak. Kopi break. Atas kehadiran dalam ruang virtual hari ini untuk pembuatan aksi nyatanya.
Jadi misalnya itu 8 kita hari ini. Jangan lupa katakan pembelajaran dan video pembelajaran selama 30 menit akan di modul 2.0. Oke kakak-kakak, mari kita bersama untuk foto bersama. Ya, izin record Kak ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi Kak. 1, 2, 3. Salam olahraga. Salam olahraga. Salah. Jaya.